Halo Sobat Agratalk, kembali lagi di podcast yang membahas berbagai topik menarik seputar agraria. Kali ini kita akan membahas tema menarik mengenai garis besar sejarah pengaturan agraria dari masa Yunani kuno hingga pasca Perang Dunia Kedua. Pertama, sejarah agraria pada masa Yunani kuno. Yunani kuno adalah salah satu peradaban tertua dan paling berpengaruh di dunia. Salah satu kota yang terkenal pada masa itu adalah Athena. Pada suatu masa, kota ini mengalami masalah agraria yang berkaitan dengan penguasaan dan pengelolaan tanah. Banyak petani terjerat hutang karena gagal membayar pajak dan pinjaman kepada tuan tanah atau negara. Akibatnya, mereka harus menjual tanah atau jual diri menjadi budak. Hal ini kemudian menciptakan ketimpangan sosial dan ekonomi di masyarakat. Pada tahun 594 sebelum Masehi, Athena memilih Solon sebagai pemimpin. Dia mengeluarkan Undang-Undang Agraria atau Seisachtheia yang artinya mengguncang beban untuk menyelesaikan masalah agraria. Undang-undang ini memiliki beberapa ketentuan utama, yaitu membebaskan para petani yang terjerat hutang, menghapus status budak menjadi warga bebas, membagi tanah-tanah milik negara kepada para petani miskin yang kehilangan tanah, membatasi luas tanah yang boleh dimiliki oleh seseorang atau keluarga, mendorong diversifikasi produksi pertanian seperti anggur dan zaitun, dan mereformasi sistem politik berdasarkan kelas pendapatan, bukan pada keturunan. Kedua, sejarah agraria masa Romawi kuno. Romawi kuno adalah salah satu peradaban terbesar dan terkuat di dunia. Namun, di balik kekuatan tersebut, pernah muncul masalah agraria yang mengancam stabilitas dan kemakmuran Romawi kuno. Di Romawi kuno, tanah adalah sumber kekayaan dan kekuasaan utama. Tanah digunakan untuk bercocok tanam, beternak, berdagang, dan membayar pajak. Namun, tidak semua orang memiliki akses yang sama terhadap tanah. Ada beberapa kelompok yang mendominasi penguasaan tanah seperti para senator dan kaum bangsawan yang memiliki lahan-lahan luas di berbagai wilayah. Sementara itu, ada juga kelompok-kelompok yang terpinggirkan dari penguasaan tanah seperti para petani kecil yang hanya memiliki lahan-lahan sempit di sekitaran kota. Akibat ketimpangan ini, banyak petani kecil yang mengalami kesulitan ekonomi. Mereka harus bersaing dengan senator dan bangsawan yang memiliki modal, tenaga kerja, dan teknologi yang lebih baik. Mereka juga harus menghadapi ancaman dari serangan-serangan musuh atau perampok yang merusak lahan pertanian. Umumnya, petani tidak mampu bertahan hidup dan terpaksa meninggalkan lahan untuk mencari pekerjaan di kota. Masalah ini kemudian menimbulkan ketidakpuasan dan ketegangan sosial di rakyat Romawi kuno. Mereka menginginkan perubahan struktur penguasaan tanah atau reforma agraria yang bertujuan untuk memberikan keadilan dan kemakmuran bagi rakyat. Tokoh yang berusaha melakukan reforma agraria di Romawi adalah Tiberius Gracchus dan Gaius Gracchus. Mereka adalah dua pejabat publik yang mengusulkan untuk membagikan tanah milik negara kepada petani miskin dengan maksimum 500 jugerum atau 125 hektar per orang. Mereka juga mengusulkan untuk memberikan subsidi biji-bijian, kredit, dan perlindungan hukum kepada petani. Namun, usaha ini ditentang oleh kaum bangsawan dan senator yang merasa terancam bila aturan tersebut dilaksanakan. Mereka berusaha menggagalkan reforma agraria dengan berbagai cara, seperti menyuap, memfitnah, menghasut, dan membunuh para pendukung reforma agraria. Tiberius Gracchus dibunuh oleh massa yang dipimpin oleh seorang senator pada tahun 133 sebelum Masehi, dan Gaius Gracchus dibunuh oleh tentara yang dikirim oleh Senat pada tahun 121 sebelum Masehi. Ketiga, sejarah agraria pada masa Abad Pertengahan. Abad Pertengahan adalah periode sejarah di Eropa yang berlangsung dari abad ke-5 hingga abad ke-15. Abad Pertengahan ditandai oleh kemunduran peradaban Romawi kuno, munculnya agama monoteis, dan terbentuknya kerajaan-kerajaan feodal. Salah satu sistem agraria yang berkembang di Eropa pada masa Abad Pertengahan adalah feodalisme. Feodalisme adalah sistem hubungan antara tuan tanah dan petani yang saling terikat oleh kewajiban dan hak. Petani harus membayar upeti, bekerja, dan tunduk pada tuan tanah, sedangkan tuan tanah harus memberikan perlindungan, keadilan, dan tanah untuk digarap. Sistem ini memungkinkan tuan tanah untuk mempertahankan kekuasaan, kekayaan, serta untuk melindungi wilayah mereka dari serangan musuh.
Sistem ini juga memungkinkan petani untuk mendapatkan tempat tinggal, pekerjaan, dan perlindungan dari tuan tanah mereka. Namun, feodalisme ini tidak adil bagi para petani karena mereka harus menyerahkan sebagian besar hasil pertanian kepada tuan tanah serta bekerja tanpa imbalan yang baik. Sistem feodalisme berlangsung selama berabad-abad hingga mengalami kemunduran. Keempat, sejarah agraria pada masa revolusi industri. Revolusi industri adalah periode sejarah di Eropa dan Amerika yang berlangsung dari akhir abad ke-18 hingga abad ke-20. Revolusi industri ditandai oleh munculnya mesin-mesin baru yang menggantikan tenaga manusia dan hewan dalam produksi barang-barang. Salah satu pengaturan agraria yang terjadi pada masa revolusi industri adalah enclosure di Inggris. Enclosure adalah penggabungan lahan-lahan milik petani kecil menjadi lahan besar milik tuan tanah untuk dijadikan ladang peternakan atau pabrik. Hal ini menyebabkan banyak petani kehilangan mata pencaharian dan bermigrasi ke kota-kota. Enclosure memiliki beberapa dampak positif dan negatif bagi masyarakat. Dampak positifnya meningkatkan produktivitas pertanian, meningkatkan produksi ternak, meningkatkan produksi industri, dan meningkatkan perdagangan dan transportasi. Dampak negatifnya adalah menurunkan kesejahteraan petani karena banyak petani kehilangan lahan, pekerjaan, dan pendapatan akibat enclosure. Banyak petani yang terpaksa menjadi buruh tani, buruh pabrik, atau pengangguran di kota-kota. Menurunkan kualitas lingkungan karena pengurangan luas hutan, padang rumput, dan lahan basah yang berfungsi sebagai habitat bagi berbagai flora dan fauna. Menyebabkan pencemaran udara, air, dan tanah akibat pembakaran bahan bakar fosil, pembuangan limbah industri, dan penggunaan pupuk kimia. Menurunkan kualitas hidup karena perubahan gaya hidup dari pedesaan ke perkotaan yang lebih padat, bising, kotor, dan berbahaya. Dan menciptakan penduduk kota yang hidup dalam kemiskinan, kelaparan, penyakit, dan kejahatan. Kelima, sejarah agraria pada masa Perang Dunia Pertama. Perang Dunia Pertama adalah perang global yang berlangsung dari tahun 1914 hingga 1918. Salah satu dampak agraria yang terjadi di banyak negara yang terlibat perang adalah krisis pangan. Krisis pangan adalah kondisi di mana pasokan pangan tidak mencukupi untuk memenuhi permintaan pangan. Krisis pangan menyebabkan kelaparan, malnutrisi, dan kematian bagi banyak penduduk sipil di negara-negara yang terlibat perang. Menurut perkiraan, sekitar 20 juta orang meninggal akibat kelaparan atau penyakit yang berkaitan dengan krisis pangan selama Perang Dunia Pertama. Beberapa langkah untuk mengatasi krisis pangan selama Perang Dunia Pertama adalah mengatur distribusi pangan dengan cara memberikan sistem kartu pangan, menetapkan kuota impor atau ekspor pangan, menunjuk bahan khusus untuk mengawasi pasokan pangan, menetapkan harga maksimum untuk mencegah kenaikan pangan yang tidak wajar atau merugikan konsumen, mendorong peningkatan produksi pertanian dengan cara memberikan intensif atau bantuan kepada petani, menggalakkan kampanye tanam sendiri, dan merekrut relawan untuk membantu panen. Keenam, sejarah agraria pada masa Perang Dunia Kedua. Perang Dunia Kedua adalah perang global yang berlangsung dari tahun 1939 hingga 1945. Salah satu dampak agraria yang terjadi di banyak negara yang terlibat perang adalah perampasan tanah. Perampasan tanah adalah tindakan mengambil alih tanah milik orang lain tanpa hak atau izin. Tanah-tanah yang dirampas digunakan untuk kepentingan militer, ekonomi, dan ideologis. Perampasan tanah ini menimbulkan perlawanan dari rakyat dan gerakan-gerakan pembebasan nasional di berbagai wilayah. Terakhir, sejarah agraria pada masa setelah Perang Dunia Kedua. Masa setelah Perang Dunia Kedua adalah periode sejarah di dunia yang berlangsung dari tahun 1945 hingga sekarang. Salah satu isu agraria yang menjadi perhatian di banyak negara pada masa setelah Perang Dunia adalah reforma agraria. Reforma agraria adalah perubahan struktur penguasaan tanah yang bertujuan untuk memberikan keadilan dan kemakmuran bagi rakyat. Beberapa contoh reforma agraria yang terkenal pada masa Perang Dunia Kedua adalah reforma agraria di Jepang, Korea, dan Taiwan yang dilakukan di bawah pengawasan tentara sekutu. Reforma agraria ini bertujuan untuk merombak struktur kepemilikan tanah yang timpang, menghapus sistem sewa tanah yang memberatkan petani, dan meningkatkan produktivitas pertanian. Reforma agraria ini berhasil menciptakan pertumbuhan ekonomi yang pesat di negara-negara tersebut. Reforma agraria di Cina. Reforma agraria di Cina bertujuan untuk menghapus sistem feodalisme dan kapitalisme di pedesaan, mendistribusikan tanah kepada petani miskin dan buruh tani, dan membentuk koperasi pertanian.
Reforma agraria ini berhasil menciptakan revolusi sosial dan ekonomi di Cina. 3. Reforma agraria di Indonesia. Reforma agraria ini bertujuan untuk mewujudkan Undang-Undang Pokok Agraria yang mengatur asas dan ketentuan penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan sumber daya agraria di Indonesia. Reforma agraria ini masih menghadapi berbagai tantangan dan hambatan hingga saat ini. Itulah garis besar sejarah agraria dari masa Yunani kuno hingga pasca Perang Dunia Kedua. Jika ada yang terlewat, jangan lupa kasih tahu kami di kolom komentar ya. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye-bye.